Hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana terkaparnya kelompok Wahabi menghadapi hujah aswaja. Itulah senjata makan tuan, apa yang mereka lakukan selama ini, dengan mengatakan bahwa ziarah kubur adalah merupakan kegiatan menyembah kuburan. Ternyata hanya fitnah belaka. Itu pun kalau mereka memakai akal yang jernih, akan tetapi apabila tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka mereka tetap akan seperti binatang yang ditusuk hidungnya, hanya akan tetap mengikuti doktrin dari para petingginya. Simak videonya. Di Indonesia ini saja masih banyak orang yang menyembah kubur. Ada atau tidak? Ada. Datang ke kuburannya wali-wali Songo, kuburan keramat, kuburan segala macam, mereka datang minta. Berbis-bisan datang ke sana. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi datang ke ziarah ke kubur itu untuk minta sesuatu, minta hajat, minta dimudahkan rezeki, minta dimudahkan jodoh, minta dimudahkan urusan. Ini semuanya syirik. Tidak boleh. Ini merupakan syirkun akbar. Nggak boleh. Ini di orang tua kami ya Rabb, sebagaimana Rasulmu mengatakan, doa anak-anak yang soleh dikabulkan olehmu ya Allah. Amin. Dan doa khusus untuk orang tua kami ini, waladun saleh yad'ula ya Rabbi. Saat ini kami anak-anak beliau berdoa untuk beliau. Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihu anhu. Inilah para pengikut Dhul Mangap sukanya main tuduh, padahal apa yang dilakukan aswaja ke kubur sudah jelas-jelas mintanya kepada Allah, bukan minta ke kubur. Oh, mungkin karena mereka ilmunya pas-pasan kali, jadi semua yang ziarah kubur dianggapnya nyembah kubur. Orang kalau otaknya jalan pasti berpikir bagaimana bentuk orang nyembah kubur, bisa sujud terus bilang saya menyembah embah dan sebagainya, tapi ini kan tidak seperti itu. Oh, atau mungkin karena mereka biasa nyembah ke makamnya Dhul Mangap yang sering dirayain itu, jadi takut kesaing. Memang kalau ilmu dangkal, apalagi kalau otak sudah sempoyongan, sukanya nuduh dan merasa paling benar sendiri. Padahal ilmu kan luas, tidak semua hal mampu untuk diketahui, pasti ada saja kekurangan, ala lagi cuman mondok 4-5 tahun dan bergelar LC, lalu bisa serta-merta jadi orang yang paling tahu? Itu sangat amat mustahil. Makanya simak video berikut ini agar bisa membedakan apa itu doa, tawasul, istighotsah. Selamat menyimak. Baik, ada namanya tawassul, ada namanya istighatsah. Kalau tawassul, doa tawassul itu begini. Ya Allah, dengan kebesaran kekasihmu Nabi Muhammad, kabulkan hajatku. Ya Allah, dengan kemuliaan wali ini kabulkan hajatku. Ini adalah doa dengan tawassul. Doa di dalamnya ada tawassul, yaitu memintanya kepada Allah tetap. Tapi yang dibawa adalah hamba-hamba mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tawassul, dan ini adalah tidak ada masalah dalam hal ini. Kalau ada yang orang bermasalahkan, dia tidak bisa membedakan antara doa dengan tawassul bidu'a. Doa bitawassul dengan tawassul bidu'a ada perbedaan. Ini sudah kita pernah bahas. Jadi kalau tawassul dengan doa, ini Anda datang kepada seorang kiai, seorang habib, lalu Anda minta, "Bib, kiai, tolong doakan saya." Padahal Anda juga bisa minta langsung kepada Allah, cuman karena Anda khusnudon dengan orang tersebut, maka Anda minta kepada orang tersebut agar mendoakan Anda, dan dia masih hidup. Baik, adapun doa bitawassul adalah di dalam doa Anda ada tawassulnya, yaitu Anda memohon kepada Allah, Allahumma inni atawassal ilaika binabiyyika nabiyyi rahmah, yang diajarkan Nabi, Allah aku inni atawajjahu ilaika, ya Allah inni atawajjahu ilaika, ya Allah aku menghadap kepadamu, binabiyyika nabiyyi rahmah, dengan Nabi rahmat. Jadi mintanya kepada Allah, lalu membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah agar permohonannya dikabul oleh Allah. Termasuk kisah 3 orang yang tersekap dalam gua dalam hadis Bukhari adalah mintanya kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu amal soleh dan orang soleh. Nah, kalau dalam Imam Bukhari di dalam bab sholat istisqa adalah juga tawassulnya sahabat Nabi dengan bi'ammi nabiyika, dengan pamannya Rasulullah SAW, Abbas. Nah, baik, ini adalah doa dengan tawassul. Nah, bab istighatsah ini adalah meminta pertolongan kepada seseorang agar dimintakan kepada Allah. Kalau orang yang masih hidup jelas, nggak ada perbedaan. Misalnya apa? Tolong Ustaz,
mintakan kepada Allah agar Allah membebaskan permasalahan saya. Sah. Itu masuk istighothah jenis ini adalah minta apa? Termasuk jenis tawassul bidu'a. Akan tapi jika kita menghadap kepada orang meninggal dunia, dilihat permintaannya. Misalnya, hei Sunan Gunung Jati, berikan saya harta, maka enggak dibenarkan. Berikan saya kekayaan, maka tidak dibenarkan. Ya Rasulullah, berikan kepada saya kekayaan, enggak dibenarkan. Bahkan bisa itu masuk wilayah menyutukan mintanya kepada orang meninggal dunia. Tapi kalau bunyinya, ya Rasulullah, kami punya masalah besar. Mohonkan kepada Allah agar Allah menyelesaikan permasalahan saya. Siapa yang menyelesaikan masalah? Allah. Allah. Wahai para wali kekasih Allah. Wahai para wali kekasih Allah. Engkau dekat kepada Allah. Maka mohonkan kepada Allah agar Allah menyelesaikan permasalahan saya. Ini jenis istighothah yang orang sebagian mengatakan tidak diperkenankan karena kita menghindari langsung meminta kepada orang meninggal biarpun pada akhirnya kepada Allah. Tapi hal ini ada contoh. Hanya contoh. Jadi ini bisa masuk wilayah yang memang ini khilaf dalam hal ini, tapi jangan tergopoh-gopoh mengatakan hal seperti ini syirik. Iya. Karena adalah kisah ada satu orang datang kepada Nabi dan di kubur Nabi mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatika. Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah Nihayahnya di tahun ke-17 mengisahkan tentang bagaimana orang datang ke kubur Nabi, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah sudah wafat, istasqi li ummatika fa innahum halaku. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Allah, bukan minta ke Rasulullah orang ini. Ya Rasul, istasqi, mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar menurunkan hujan. Fa innahum qad halaku. Mereka telah punya masa paceklik, kering. Nah, ini adalah riwayat yang menjadikan kita agar berhati-hati untuk mengatakan orang lain kafir. Jadi kalau Anda minta, wahai Sunan Gunung Jati, engkau dekat kepada Allah, maka mintakan kepada Allah agar Allah mengabulkan hajat kami, maka menurut sebagian ulama ini adalah diperkenankan.